dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Kasus penganiayaan oleh anak oknum pejabat pajak telah membongkar aib yang sangat besar. Ternyata daftar harta yang dilaporkan oleh oknum pejabat pajak sangat tidak sebanding dengan gaji dan fasilitas yang dia terima. Di mana pengawasan selama ini? Rakyat kalau tidak membayar pajak dikejar, hartanya disita, bahkan dipenjara. Akhirnya viral di mana-mana sekarang ini. Sebagian rakyat berpendapat, ngapain bayar pajak? Inilah Hot Room, wajib pajak dikejar, pejabat pajak kaya tak wajar. Minggu lalu kita telah sampaikan bahwa saudara RAT dicopot dari jabatannya. Dapat kami sampaikan di sini bahwa Kementerian Keuangan telah menerima surat pengunduran diri dari ASN dari yang bersangkutan. Surat pengunduran diri tersebut tertanggal 24 Februari 2023 dan kami terima pada tanggal 27 Februari 2023 melalui Direktorat Jenderal Pajak. Terkait dengan hal itu kami sampaikan di sini bahwa berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2000 dan kemudian 2020 ini mungkin maksudnya. Dan kemudian juga peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2000, maka pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri. Karena itu pengajuan pengunduran diri saudara RAT ditolak. Sebelum berdiskusi kenapa Hotman selalu sukses, yaitu inilah rahasianya. Kopi kesayangan Hotman. Rasanya beda, benar. Sarapku langsung dibikin nggak tegang. Oke, kita akan melihat tayangan berikut ini. Nah, ini dia nih. Harta kekayaan dari Pak Rafael, ya. Tahun 2011 sekitar 20 M, ya. Tahun 2013 ke 2015 kekayaannya naik hampir 14 miliar. Dari 21 miliar naik menjadi 35 miliar. Hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun, ya. Kekayaannya naik 14 miliar. Ya, kemudian naik terus, yang paling tinggi naiknya lagi adalah 2019 ke 2020 hanya dalam 1 tahun naik di sini 11 miliar, ya 11 miliar, dan total hartanya sampai viral 56 miliar. Ini yang tertulis di laporan kekayaan. Yang di luar itu kita udah tahu lah, ya itu pasti banyak lagi. Masih ada nggak daftar lain? Oke, sekarang inilah daftar harta dari yang bersangkutan. Tanah di Sleman, ya. Cepat banget sih. Ada bangunan di Jakarta Selatan, harga ada 13 miliar. Totalnya ini berapa ini semuanya? Jadi sebagian besar harta itu adalah dalam bentuk bangunan. Kita tahu bahwa kalau bangunan kita sekian miliar, pasti harta kekayaan lain biasanya bisa 3 kali lipat. Jadi diduga hartanya jauh lebih besar dari sini. Oke? Ini hanya baru tanah dan bangunan 51 miliar. Secara praktis manusia normal, kalau kita punya tanah 50 M, biasanya harta lain bisa 3 atau 4 kali lipat. Oke, Pak Misbah Hasan. Anda itu sebagai Sekretaris Jenderal Forum untuk Transparansi Anggaran. Apa komentar dan analisa saudara? Apa sebenarnya yang terjadi? Ya, ini jelas harta yang tidak wajar menurut saya. Ya. Karena kalau kita
pernah menghitung, Pak, pernah melakukan simulasi. Ya. Jadi kalau pejabat eselon 1 di Dirjen Pajak misalnya itu kan gajinya 5,2 juta. Tukinnya, jadi itu sekitar 117,3 juta. Jadi kalau eselon 1 untuk mengumpulkan harta sekitar 56,1 triliun itu butuh 30 tahun. Ini baru yang tertulis. Itu yang eselon 1. Ya. Pak Rafael ini kan eselon 3. Ya. Gajinya 4,7 juta. Ya. Dan tukinnya, tunjangan kinerjanya itu sekitar nggak sampai 117 ya, sekitar 75 juta, 4,7 dan 46,4 juta. Jadi harusnya berapa tahun? Harusnya sekitar 98 tahun, Pak, untuk mengumpulkan 56 miliar tadi itu. Oke, pertanyaannya begini. Ya. Ini kan resmi dilaporkan. Ya. Semua orang melihat atasannya, Irjen pun melihat, kayaknya KPK juga melihat. Kenapa selama ini memang tidak ada pengawasan? Nah, nggak itulah dipertanyakan gitu loh. Nah, itulah yang persoalannya ya. Selama ini Irjen kemana dan KPK kemana? Karena kenaikan harta pejabat negara itu kan seharusnya sudah terpantau, kan? Sudah terpantau dari tahun ke tahun. Nah, inilah yang menimbulkan pertanyaan publik ya, lemahnya pengawasan internal di Irjen maupun di KPK sendiri. Karena selama ini KPK seakan-akan hanya menunggu. Jadi LHKPN itu hanya kertas kosong aja, kertas yang nggak punya taji, yang itu kemudian baru ketika ada kasus baru diusut. Jadi kesannya sangat reaktif gitu ya. Tidak ada sistem yang kemudian dilakukan oleh KPK maupun Irjen untuk melakukan pengusutan atau tracking terhadap harta kekayaan para pejabat tersebut, Pak Hotma. Pertanyaan saya, ini kan baru 56 yang baru tanah dan bangunan. Betul. Menurut perkiraan Anda, hartanya jauh lebih besar dari sini? Pasti. Yang terlihat saja, beberapa mobil yang dipakai oleh anaknya itu kan tidak dilaporkan. Ya. Nah, itu saja mengindikasikan bahwa ini bukan laporan yang sebenarnya. Ya. Jadi itu indikasi yang sangat jelas. Jadi bisa jadi 3 kali lipat seperti yang dikatakan Pak Hotman. Ya, sudah bergabung melalui Zoom rekan kita, mantan Wakil Ketua KPK, Bapak Saud Situmorang. Halo Pak Saud. Halo. Halo, malam lah. Horas. Halo, malam lah ya Pak Kabar. Ini bagaimana sejak tahun 2013 sudah ada kecurigaan. Tapi kok KPK tidak ada tindakan apapun, termasuk Bapak waktu itu menjabat. Enak aja lu ngomong gitu. Apa tanggapan Bapak terhadap ini? LHKPN itu jangankan tahun 2013. LHKPN itu mulai dari tahun 1999. Ya kan? Jadi bukan dari tahun itu. Pertanyaannya kembali lagi, jangan ke tahun itu aja. Kembali ke belakang sampai kenapa dari tahun 1999 sampai ke 2023 sampai begitu aja. Nah, itu lebih bagus. Tapi kalau lain mau tanya juga di periode saya, ya tentu itu kita paling cerewet ketika itu. Makanya saya bilang, saya berbangga sebelum masuk KPK itu ditatar beberapa jam sama Ibu Yenti tentang TPPU. Makanya saya kemana-mana itu TPPU saya bawa-bawa. Jadi kalau ada orang di Republik ini punya harta, tidak bisa dipertanggungjawabkan asal-usulnya. Jangan bicara illicit enrichment, jangan bicara undang-undang penyitaan aset. Lu pakai aja undang-undang TPPU itu bisa. Kamu punya harta nggak bisa dipertanggungjawabkan dari mana asalnya. Kalau kamu penyelenggara terlebih, kamu kena TPPU. Ya kan? Persoalannya adalah kembali lagi, kita selama ini LHKPN itu pencegahan. Jadi otaknya itu otak pencegahan. Sedangkan saya datang ke KPK itu nggak percaya siapapun. Saya boleh lagi berpikir pencegahan, tapi berpikir bertindak saya itu penindakan. Makanya harus masuk ke detail-detail kalau Anda bicara penindakan. Di antaranya, contoh yang baru diumumkan sore hari ini. Kok dengan sederhananya aja bilang
mobil itu bukan atas namanya, ngawur aja. Yang namanya pencucian uang itu replacement, layering, dan integrasi itu memang namanya berganti-ganti. Bila perlu nama orang lain, nama anak buah. Kita kan sudah dapat pengalaman kemarin kasus di pangkat paling tinggi sudah pernah nggak KPK bertindak atas laporan kekayaan yang tidak wajar? Banyak itu, tapi selalu kan ya keraguannya itu selalu bicara predicate crime, makanya selalu surat biasanya diserahkan kepada pengawas internal. Pengawas internal di kementerian itu tidak bekerja dengan baik. Dari 354.000 yang diawasi oleh KPK itu, kalau pengawas internal kerja dengan baik, KPK nggak perlu dalam pengertian LHKPN. Tapi ketika bicara penindakan, selalu orang bicara predicate crime. Itu yang sebenarnya juga tidak penting di dalam TPPU. Tapi kan undang-undangnya begitu. Pencucian uang tidak bisa ditindak kalau tindak pidana awal tidak bisa dibuktikan. Itu hanya normatif biasa. Kalau bicara penyelenggara negara, Anda punya aset nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu sudah cukup. Itu pasal 3, itu pasal 2, pasal 345 udah bisa dipakai. Jadi bukan fungsi predicate crime. Jadi kalau ceritanya hanya kita mikirnya normatif, ya nanti kayak lain begini, mikirnya jadi kayak normatif juga kayaknya. Jadi kayak lawyer sama terhadap koruptor gitu. Nggak bisa begitu lah. Oke. Pertanyaan terakhir dulu. Jadi menurut Bapak yang Rafael ini yang lalai siapa? Irjen Kementerian Keuangan atau atasannya langsung? Semuanya kita gitu. Karena kalau kita bicara integritas, sistem integritas nasional itu semua KPK-nya, atasannya, menterinya. Menterinya juga kan salah. Selama ini kalau mengambil lagi pajak itu, walaupun tax ratio kita hanya 10% ya, negara G20 yang lain 30%, kita kan selalu berdasarkan target. Berdasarkan target ini, di belakangnya itu banyak isu-isu korupsinya, isu-isu transaksionalnya. Jadi salah kita semua sebenarnya. Jadi jangan salahkan KPK juga dengan 354.000 diawasin oleh Pak Pahala Nainggolan sendirian. Lama-lama pingsan dia. Oke, kita istirahat dulu. Tapi sudah ada polling dari masyarakat yang nanti akan kita bahas sesudah ini tentang apakah masih perlu membayar pajak atau tidak. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room. Tadi Pak Misbah dan Pak Saud mengatakan salah satu masalahnya adalah pengawasan yang total hampir tidak ada. Pak Didi Irawadi selaku Komisi 11 yang membawahi bidang pajak. Di mana kalian selama ini? Setuju nggak pengawasan atau peraturannya yang tidak tegas? Saya kira ini pengawasan dari internal ya, yang kurang baik menurut hemat saya. Internal saya bukan kira, DPR yang kurang mengawasi. Tapi begini ya, saya kira begini, kita harus jelaskan dulu. Pertama nih, kita nggak boleh pukul rata bahwa Dirjen Pajak ini buruk ya, institusi ini. Ini satu oknum, tetapi langkah yang serius harus dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dan saya lihat Ibu Sri Mulyani sudah, saya menjawab dari angle mitra kerja kami ya, sudah melakukan langkah-langkah awal yang menurut hemat saya baik ya. Pertama, memerintahkan Irjen untuk segera melakukan investigasi ketidakwajaran dari harta saudara siapa namanya Rafael Alun ini ya. Nah, kalau Komisi 11 secara berkala melakukan rapat kerja dengan Kementerian Keuangan ya. Kalau ada kasus ini tentu ya yang namanya case kan nggak bisa dihindari juga ya. Tetapi selama ini kalau kita lihat pajak ini ya, kalau kita lihat peningkatan pajak ya, ini kan cukup baik. Bang Hotman bisa lihat juga ya. Dari tahun ke tahun itu bagus. Lalu ada reformasi perpajakan, juga ada tax amnesty yang saya ingat Bang Hotman juga di sana. Ini kan langkah yang cukup baik. Tetapi ada kejadian ini, jadi begini menurut hemat saya. Yang pasti harus lakukan langkah yang baik dulu, yang tegas terhadap saudara Rafael Alun ini, dan
manakala memang ada kejanggalan yang nggak masuk akal, ditemukan ada dugaan pidana, ya dilaporkan dilaporkan pada KPK menurut hemat saya. Pertanyaannya, peraturan sekarang memang tidak ada sanksi pidananya, Betul. setuju? Ya. Jadi kalau memang tidak ada sanksi pidananya, bagaimana bisa pengawasan efektif? Jadi begini, kalau KPK kan domain yang berbeda. Kalau di perpajakan ini pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Rafael ini adalah pelanggaran disiplin administrasi ya. Dia tidak melaporkan LHKPN. Itu tidak ada sanksi pidananya. Betul, betul. Tetapi tentu adanya KPK menyelidiki adanya dugaan peningkatan harta ini masuk akal apa enggak. Itu sesuatu yang susah dibuktikan. Ya, memang susah, tetapi harus ada jalan karena ini kan masyarakat sudah curiga, Bang. Sudah curiga dengan saudara Rafael ini. KPK mungkin ini ya, siapa wajib pajak yang pernah dihandle oleh dia. Terlalu panjang ceritanya kalau begitu. Tapi kalau ingin mendalami, kalau sekarang ya hanya sanksi administrasi, ya sanksi disiplin yang bisa dilakukan. Tetapi kalau peningkatan harta, Anda setuju kalau KPK tidak menemukan adanya permainan zaman dulu dan juga Rafael tidak mengaku, akhirnya kan jalan buntu kan? Saya belum berani jawab ini sebelum dilakukan langkah oleh KPK tentunya ya. Jadi kita serahkan dulu Irjen dulu, Irjen lalu KPK. Jadi apa yang jadi peran Bang Hotman, ya saya tidak boleh pesimis di sini, harus optimis karena ketidakwajaran ini pasti Kita lihat dulu nih betul. perbandingan hukuman untuk pejabat yang tidak jujur melaporkan harta kekayaannya. Ini diatur dalam peraturan pemerintah ini, sanksinya praktis hanya hukuman disiplin. Jadi kalau pejabat yang salah, sanksinya hukuman disiplin pejabat pajak. Tapi kalau rakyat yang salah, ya bisa masuk penjara 6 bulan, paling lama 2 tahun. Bahkan hartanya bisa disita. Jadi begini Bang ya. Tetapi tetap ada aturan lain, undang-undang lain yang bisa menjerat si pejabat itu. Manakala kalau ini kan pelanggaran administrasi ya. Tapi manakala ada dugaan di sana ada penghindaran pajak, lalu penggelapan pajak, contohnya, ataupun menghindari pajak, tidak mau bayar pajak, padahal dia wajib pajak, ya itu tentu ada bisa diarahkan tapi itu kan sesuatu yang pidana. Susah gitu, dibuktikan kecuali ada kasus. Maksud saya, sanksinya ini sangat tidak adil. Pejabat pajak sanksinya hanya hukuman disiplin. Kalau rakyat masuk penjara itu yang sekarang viral di tengah-tengah masyarakat, protes dan akhirnya timbul hashtag ngapain bayar pajak. Oke, Pak Boyamin. Halo Pak Boyamin. Udah nyambung? Pak Boyamin? Siap, Bang Hotman. Oke, selamat malam. Malam, Bang. Gimana tanggapan Anda atas perbandingan hukuman yang sangat tidak seimbang ini antara rakyat dan oknum pejabat pajak? Ya, mau berkata apa lagi? Memang kenyataannya seperti itu kan. Ya harus kita terima dengan besar hati dan legowo kan itu kan. Ya rakyat kan posisinya selalu termarginalkan dan bahkan begitu beberapa hal rakyat ini menjadi penonton dalam konteks tax amnesty misalnya. Gitu. Ada wajib pajak yang sampai level 2 triliun begitu untuk membayar tax amnesty. Kalau itu hanya 0,5% berapa harta kekayaan? Tapi habis itu setelah tax amnesty apakah kemudian wajib pajak tersebut kemudian ada peningkatan untuk bayar pajaknya? Setahu saya tidak ada. Sementara kita yang rakyat kecil itu diminta untuk jualan rokok, jualan minuman di pinggir jalan aja sudah kena PPN sebenarnya itu. Dan itu kalau tidak kena PPN nggak bisa kita untuk meneruskan usaha itu karena memang bagian dari proses-proses yang sudah menjadi wajib untuk bayar PPN. Dari sisi kewajiban aja kita ini sudah juga termarginalkan, apalagi dari sisi tadi gitu. Rakyat dalam konteks itu seperti ditakuti dan kemudian itu setelah kita percayakan amanah ini kepada negara dalam konteks ini ansih pemerintah dalam hal ini pajak gitu, pegawai pajak, nampaknya kemudian diduga selewengkan kayak tadi. Dan saya mengawal itu sudah sejak tahun 2007 pra-peradilan terhadap penghentian penyidikannya Paulus Tumewu misalnya, karena dulu gembar-gembornya sampai ratusan miliar, tapi kenyataannya prakteknya
setelah ditahan misalnya hanya cukup membayar sekitar 30-an miliar lah karena denda 4 kali. Menurut Pak Boyamin, untuk kasus Rafael ini pasal mana yang tepat diterapkan untuk dia yang sesuai hukum positif sekarang? Ya terus terang aja belum menjangkau karena kenyataannya dalam praktek Bahasim Asifi, terus kemudian Pak Joko Susilo, terus kemudian Tubagus Heriwardana, Wawan itu dalam rangka menjerat harta-harta yang di luar predikat crime-nya, kemudian di level peninjauan kembali bebas semua, harta-harta tersebut dikembalikan. Jadi dulu sebenarnya ada di kasus Bahasim Asifi oleh Kejaksaan Agung bisa pembuktian terbalik itu gitu. Dengan harta-hartanya yang ada sampai 60 miliar, tapi kenyataannya belakangan itu di putusan PK kalau tidak salah itu kemudian dimansuh lagi gitu, dia dihapuskan. Jadi kalau disuruh mencari suatu undang-undangnya sekarang ya agak susah karena kenyataannya dari yang data tadi tidak bisa, meskipun saya punya pengalaman di Tegal itu ada pencucian uang tanpa predikat crime itu, dan saksi ahlinya termasuk Bu Yenti waktu itu saya ingat persis karena saya meng-hire sebuah bank yang dibobol oleh pegawainya dan debitur itu. Terus itu diterapkan pencucian uang, pembobolan itu hanya sebuah cerita aja gitu. Itu dihukum dan kemudian sampai inkrah gitu. Nah, ini sebenarnya pemerintah kalau memang berkehendak untuk menjadikan ini ada treatment bahwa semua orang akhirnya takut, terutama pegawai pajak itu takut, ya berarti pembuktian balik itu undang-undangnya harus segera disahkan. Terima kasih. Di dalamnya termasuk perampasan aset. Ya, terima kasih. Oke, Pak Ahmad. Siapa? Apa analisa saudara atas? Apakah banyak Rafael lain? Saya kira Rafael lain tidak hanya banyak, dan di waktu yang akan datang akan bermunculan lagi. Kenapa Anda mengatakan begitu? Karena masalahnya adalah di kelembagaan Kementerian Keuangan, Bang. Apa itu masalah? Ada 3 masalah. Yang Yaitu? pertama, Kementerian Keuangan begitu powerful. DPR sayangnya Pak Didi sangat percaya sama Kementerian Keuangan, sehingga Kementerian Keuangan dikasih banyak tugas. Anda bisa bayangkan hak budget, hak planning, kemudian hak kebijakan ekonomi, hak treasury, perbendaharaan, termasuk hak pajak, itu semua di dalam Kementerian Keuangan. Padahal kita tahu inspektoratnya kan nggak bisa menjangkau ke semua departemen ini. Kalau di luar negeri, Bang, Internal Revenue Services, perpajakan itu bagian sendiri di luar dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu di dalam bahasa Inggris Treasury Minister. Jadi dia hanya khusus menangani Treasury saja, perbendaharaan. Sedangkan planning dan budget itu diserahkan kepada institusi lain. Jadi DPR ini memberikan kewenangan penuh. Itu dari Kementerian Keuangan. Inti dulu sebelum kita lanjutkan. Jadi terjadinya kasus Rafael itu apa yang salah? Pengawasan internal Kementerian Keuangan atau apa? Nah, ini yang saya cerita. Masalah berikutnya adalah di kelembagaan perpajakan. Kelembagaan perpajakan kita itu menjadi penyidik, menjadi penuntut, dan menjadi hakim sekaligus. Itu kan wajar. Di dalam satu departemen. Tidak wajar, Bang. Kenapa? Karena dia yang menyidiki, dia yang menuntut, dia juga hakimnya. Kan dia bisa melakukan istilahnya adalah permainan di balik layar. Sehingga kemudian kalau dia permainan balik layar ini tidak diikuti, si wajib pajak ini akan dikenakan biaya pajak yang tinggi. Oke, kita lanjut sesudah yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room. Seperti biasa, otak saya lancar karena kopi kesayangan saya. Kita lihat dulu tanggapan masyarakat atas kasus Rafael ini. Kita lihat yang berikut ini. Mari bayar pajak karena sebelum semua pegawai pajak punya Rubicon dan Harley Davidson. Oke, komentar berikutnya. Kita udah kembang kepis kerja terus kepotong pajak. Ternyata pajaknya buat nyenangin anak pejabat yang tengil setengah sadar. Pokoknya sementara. Jadi milioner itu banyak cara, ya, Min. Salah satunya suruh orang cepat bayar pajak. Stop bayar pajak.
uang-uangku yang potong situ. Terus yang laporin aku, kalau kurang aku bayar lagi. Giliran bayar pejabatmu yang poya-poya. Wah, ini Babe Cabita yang di sini ya. Babe Cabita, stand up comedian. Halo Dirjen Pajak, mumpung lagi rame, aku juga minta tolong. Aku udah bayar pajak terhutang, kurang bayar tahun 2019 sebesar 167 juta karena aku kemarin kurang edukasi. Dan ternyata masih harus bayar dendanya 70 juta. Ampun, dendanya bisa dihapus enggak? Lu minta dihapus ya? Minta dihapus kalau bisa. Emang masalahmu kenapa sih? Iya, masa gaya banget sih lu cuma stand up comedian kok pakai pajaknya segitu besar? Itulah makanya Bang Hotman, aku makanya nih deg-degan dari tadi. Lu honor lu ya? Honor lu ini dari honor? Betul, dari honor. Jadi ternyata ya stand up comedian itu kan aku mikirnya kan kurang orang awam kan, nggak tahu masalah pajak. Jadi aku pikir kalau kita udah stand up itu kan selalu mintain PWP-mu, kirimlah PWP. Itu ke TV nih, ke TV? Ke TV, bahkan aku pernah juga ngisi acara stand up di acara orang pajak itu waktu masih kamu kasih NPWP dan sebagainya, dapat honor. Dapat honor, udah dipotong sama mereka itu. Jadi tahu nggak dibayar pajaknya sama TV? Dibayar. Terus? Cuman ternyata kita tuh tetap sebagai orang itu yang kita tetap harus meminta bukti potong dari mereka. Kalau tidak ada bukti potong? Dianggap tidak sesuai pemasukannya. Pemasukan kita tidak sesuai dengan yang mereka. Ini kok tidak sesuai. Jadi harus rapi itu pembukuannya. Begitu ya? Waktu itu kan aku masih sendiri. Belum ada manajer, belum ada... Jadi artis, stand up komedi segala macam harus selalu minta bukti potong pajak dari televisi, dari perusahaan TV. Iya. Sementara kita tahu lah, kayak Metro TV atau TV-TV yang lain. Bukti potong pajak itu kan nggak bisa kita langsung minta. Bisa nanti sebulan atau 2 bulan lagi baru minta. Tapi saya pengen tahu. Emang honormu berapa sih? Hanya potongannya aja udah ratusan juta. Pokoknya berapa honor kamu? Itu kaya juga. Kaya kecil Bang. Dari tadi bahas miliaran saya deg-degan udah pucat duluan. Ini kok duit orang banyak kali lah. Aku dibahas di sini ngapain? Jadi total honormu berapa? Pokoknya jangan honor. Enggak, pajaknya aja 100 udah hampir 200 juta. Ini ngomong-ngomong kayak gini nanti ini masih nyangkut di kantor pajak nih saya nih Bang kasusnya. Nanti gara-gara ini kena lagi, makanya I love orang pajak. Aku takut nih orang pajak nanti pada ngelihat tiba-tiba makin disiksa. Oke, sekarang gini deh. Setelah kamu dikejar-kejar begini, dikejar, kamu masih harus bayar denda ya? Pokoknya iya, bayar kurang pajaknya, kurang bayarnya hari itu 167 juta. Ya, kalau nggak bayar, itu kan menurut undang-undang kamu bisa masuk penjara loh. Betul. Nah, tanggapan kamu gimana atas kasus Rafael ini? Kamu dikejar-kejar, sementara Rafael punya Rubicon, punya Harley, punya segala macam, hartanya sangat besar. Apa tanggapan kamu? Iya, nggak masalah sih sebenarnya. Dia mau harta, kalau memang duitnya halal, kenapa enggak? Kan nggak masalah. Cuman yang kayak aku ini Bang, aku tuh, ya ini nggak usah mau bawa agama, nggak usah munafik, tapi memang agama kan mengajarkan semua aspek kehidupan. Aku tuh memang dari dulu menghindari tuh yang namanya pinjol, sesusah-susahnya nggak pinjam duit, beli cash, nggak pernah nyicil segala macam. Supaya apa? Supaya tidak berbunga dan kena denda. Tiba-tiba ada tagihan sekian pajak wajib bayar, ya udah sebagai warga negara yang baik dan dianjurkan agama, aku juga harus membayar itu. Cuman ada dendanya yang nggak masuk akal, sampai 70 juta dendanya harus dibayar. Dan sekarang kau belum bayar dendanya? Belum bayar, karena kemarin begini Bang, kata orang pajaknya, aku nih lagi nggak ada duit nih, kan kemarin 2020-2021 kan Covid, entertain kan mati, nggak ada penghasilan, tiba-tiba disuruh bayar 200 sekian juta nggak bisa, jadi aku minta cicil. Apa kata orang pajak? Lu dikasih keringanan nggak? Dikasih keringanannya cuma dicicil. Dicicil? 200 sekian itu, 200 juta itu mau dicicil nggak? Tapi kalau dicicil, kamu tidak ada kesempatan untuk penghapusan atau pengurangan denda. Jadi harus dibayar lunas dulu. Kalau kamu bayar lunas, baru kamu bisa ngajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan pajak. Kalau dikabulkan? Kalau dikabulkan, itu semua keputusannya di kantor wilayah. Memang dibilangnya begitu. Ya sudah, akhirnya aku lunasi lah itu dengan jual-jual mobil, jual-jual aset lah. Jadi pokoknya tagihan pajak udah kau bayar? Udah dibayar. Yang sekarang belum denda? Dendanya aku ajukan surat permohonan sesuai dengan arahan orang pajak. Surat permohonan dibalas sama dia surat cintanya. Bilang apa? Ditolak. Ngerti gitu dari awal aja dibilang nggak bisa dihapuskan atau dikurangi, jadi kan aku bisa nyicil gitu. Jadi apa himbauan kamu ke Pak Dirjen Pajak malam ini? Pak, I love you Pak. Kita kan kan maksudnya janganlah
kalau ibaratnya gini lah, kan ada semboyan tuh orang bijak bayar pajak. Orang bijak bayar pajak, tapi orang bayar pajak jangan makin dipijak gitu. Kita kan sudah bayar pajak. Dendanya itu, nah ini ada balasannya lagi. Ada balasan nih? Resmi. Ya, apa dia? Hai Kak, sesuai pasal 36 Undang-Undang HAP di DPJ dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi denda administrasi dalam hal karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan. Artinya kan memang aku hilaf nih. Jadi tahu. Kamu ada harapan dong? Ada harapan, tapi kan langsung ditolak. Terus ini sudah ditolak ini. Iya, sudah ditolak. Berarti kan tidak sesuai dengan ini atas permohonan yang memenuhi ketentuan. Aku nggak tahu ketentuan aku apa yang tidak memenuhinya. Nah, ditolak. Nah, setelah aku tanya lagi sama orang pajak, katanya Babe masih bisa mengajukan surat permohonan kedua, ketiga, masih bisa ada kans lagi. Oh begitu? Iya, pertanyaannya kenapa nggak di pertama aja langsung dikabulin? Iya, gitu. Kenapa harus dipersulit lagi? Nanti yang kedua, ketiga kan jadi kiranya nunggu-nunggu kedua, ketiga kan pucet juga. Oke, Pak Didi, apa tanggapan Anda terhadap kasus Didi ini? Ya, standing up comedian aja dikejar begini, ya. Saya kira harus ada perbaikan di dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama para wajib pajak. Kalau saya dengar kasusnya beliau ini ya, kalau dengar begitu faktanya, saya kira hanya pelanggaran administrasi yang tentunya bisa diadakan perbaikan-perbaikan. Dan dia sudah bayar pokoknya. Ya, sudah bayar pokoknya. Menurut saya, hemat saya ya harus diperhatikan nih saudara kita Babe Kabita ini ya. Jadi saya kira ginilah, kementerian ini harus ada perbaikan-perbaikan, terutama di dalam menerima pengaduan masyarakat, lalu masyarakat yang ingin mengadakan perbaikan administrasi itu harus diberikan kesempatan yang sebaik-baiknya lah ya. Tapi kalau peraturannya, apabila melaporkan harta kekayaan itu bohong, kalau selama peraturannya tidak ada sanksi pidana, itu tidak akan efektif. Dan yang membuat aturan pidana itu kan undang-undang adalah DPR. Apakah karena DPR takut pagar makan tanaman? Begini, DPR itu abang harus lihat ada berapa fraksi yang ada di sana. Lalu di zaman siapa dibuat ya? Sekarang tapi ini forum ini jadi masukan ya. Sekarang udah waktunya dibuat dong. Oh ya, ini jadi masukan. Saya senang berada di forum ini. Berarti ada manakala harus diperbaiki tentu jadi. Jadi masukan, Anda setuju menurut peraturan positif sekarang ini? Bohong apapun di laporan harta kekayaan, sanksinya hanya administratif, paling-paling dipecat. Kalau kesalahan administrasi yang kalau bohong lah, kalau bohong. Kalau harus begini, kalau bisa dibuktikan pidananya dari hasil kejahatan itu udah jelas. Tapi kalau dia hartanya 100 M, ya. Terus pokoknya tidak benar lah laporannya. Itu sanksinya hanya administratif. Agak beda bang. Kalau lihat hanya pasal itu saja, memang kesannya administratif. Tetapi kan kalau menjerat pejabat negara tidak hanya pasal itu, tetapi kalau ingin dimasukkan di pasal pajak, saya kira forum ini masukan yang baik ya. Ada pasal-pasal lain yang bisa menjerat, yang tadi saya katakan penggelapan pajak, penghindaran pajak, atau konspirasi dengan wajib pajak. Itu jadi kan Anda setuju bahwa sudah waktunya peraturannya dirubah, ditingkatkan menjadi undang-undang sehingga ada sanksi pidananya? Saya kira ini usulan yang menarik untuk dibahas di DPR ya, usulan yang bagus karena pejabat ini kan punya kewenangan dia, sementara rakyat biasa ini kan yang tadi kita baca sanksinya lebih berat. Saya kurang setuju ya. Jadi jadi ini masukan saya kira ke fraksi kami. Kalau ada usulan ya silakan nanti. Oke, kita istirahat dulu, ketemu lagi setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat polling masyarakat tentang apakah masih perlu membayar pajak atau tidak. Ini dia nih. Tetap bayar pajak 28%. Ya. Tidak mau ikut dipakai apa nih? Dipakai flexing 42%. Tunggu pelaku ditangkap baru 30%. Jadi yang tetap bayar pajak itu dari pooling hanya 28%. Ya.
Ya, hanya 20% dari masyarakat yang di-pooling mengatakan tetap bayar pajak. Pak Ahmad, gimana tanggapan Pak Ahmad di sini? Ini adalah refleksi atau tidak? Ini berbahaya buat bangsa dan eksistensi NKRI, Bang. Ya. Kalau jawabannya begini, Ya. pertanyaannya salah siapa? Ya. Apa yang harus dilakukan? Tapi ini benar, ini adalah gambaran dari Menurut saya opini persepsi masyarakat. publik hari ini begitu. Ya. Kemudian Bu Sri Mulyani juga mengatakan cukup fatal, ya menurut saya fatal ya, mengatakan bahwa kalau Anda tidak mau bayar pajak jangan tinggal di Indonesia. Menurut saya kalimatnya terlalu keras. Yang harusnya dilakukan beliau adalah saya akan memperbaiki di dalam pajak, Anda silakan tetap bayar pajak. Jadi seolah-olah ini kalimat yang kemudian memberikan satu statement seolah-olah orang yang tidak mau bayar pajak. Ini kan alasannya jelas, karena mereka khawatir uangnya dipakai tidak untuk semestinya. Jadi ini adalah gambaran nyata di masyarakat. Saya kira itu. 28%. Pak Didi, tanggapannya apa? Setuju? Tidak usah bayar pajak dulu? Saya nggak setuju. Pajak harus dibayar. Saya kira tapi yang pasti ini introspeksi bagi pemerintah ya, bagi Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, bahwa begini situasi gara-gara seorang siapa namanya Rafael Alun ini menimbulkan persepsi yang kurang baik ya. Padahal kita harus fair juga ya. Kalau lihat peningkatan pendapatan negara dari pajak ini cukup signifikan. Mungkin bisa 3 kali lipat kalau jujur. Ya, oleh karenanya kasus ini menjadi momentum perbaikan internal pajak ya. Saya percaya masih ada orang-orang yang baik di sana, tetapi oknum-oknum yang kurang baik, mungkin ada Rafael Alun yang lain segera Tapi inilah gambaran sekarang ini. Ya, ini bagian dari jadi introspeksi ya. Ini bagus ini polling ini. Pemerintah harus introspeksi. Jadi jangan marah dengan polling ini, tapi balas dengan kerja yang. Terima kasih Pak Boyamin. Gimana? Setuju bahwa sekarang ini rakyat hanya mau bayar pajak 28% dari masyarakat? Enggak lah. Apapun kita kawal, kalau itu disimpangkan, saya gugatan pra-peradilan Asian Agri yang waktu itu transfer pricing, masyarakat juga antusias kok sebenarnya untuk mengawal. Jadi tetap kita bayar pajak, bahkan maki itu supaya bayar pajak itu karena kalau melaporkan SPT pasti 0 rupiah, malu kan? Ya biar enggak melapor didenda 100.000, 200.000, saya bayar itu tetap itu. Jadi tetap apapun negara ini harus ditopang oleh pajak, kepatuhan kita juga. Mari kita kawal aja gitu. Jadi dan ini kita kawal itu termasuk banyak hal Pak Didi. Nanti misalnya peraturan di selevel dirjen itu tahun 2008 melegalkan penyelundupan. Penyelundupan itu harusnya dikenai denda sampai 4 kali, bahkan kalau dokumen kosong sampai 1000 kali begitu, dan dihukum pidana 2 tahun. Tapi kenyataannya dengan peraturan level dirjen itu kemudian dilegalkan cukup membayar biaya masuk yang terkini. Artinya Anda harganya setuju? murah. Anda setuju tanpa ada sanksi pidana berupa undang-undang, maka pengawasan terhadap laporan kekayaan pejabat itu tidak akan efektif. Sekarang ini kan hanya sanksi administratif. Ya, tetap pada posisi yang tidak mungkin bisa akan ditakuti. Di penjara aja nggak takut. Yang paling ditakuti itu kalau dimiskinkan kan. Itu loh. Jadi undang-undang perampasan aset sekali lagi ini harus disahkan. Paduka Yang Mulia Presiden Jokowi bikin perpu aja. Kalau DPR nanti kelamaan, saya yakin periode ini nggak akan datang itu. Maka undang-undang perampasan aset. Iya, perpu dibuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi orang lebih takut dimiskinkan daripada masuk penjara. Betul. Karena juga misalnya ini tentang penagihan yang sudah perusahaan agak lama bubar gitu, 1,7 triliun. Itu penyelesaiannya hanya 15 miliar itu. Hanya orang yang tidak punya saham itu yang disandera. Padahal ada perintah dari menteri mengizinkan untuk nyandera komisaris, direktur utama yang punya saham tapi tidak pernah disandera. Kan kasihan Bu Menteri ditipu oleh anak buahnya begini gitu. Oke, Pak Bisma, apa komentar Anda terhadap pooling masyarakat ini? Ya itu psikologi masyarakat saat ini ya. Dan statement Kementerian Keuangan terutama bahwa mereka mau melakukan reformasi perpajakan itu jangan hanya kamuflase. Karena reformasi perpajakan itu kan harus keseluruhan, termasuk juga sumber daya manusia yang ada di Kementerian Keuangan. Kalau 42% dari pooling itu tidak mau bayar pajak, apa akibatnya terhadap ekonomi Indonesia? Ya pasti goncang. Jadi pemerintah tidak bisa membiayai belanja negara kan di semua kementerian gitu ya. Dan itu ya ujung-ujungnya nanti juga akan utang gitu kan. Nah itu alternatif-alternatif yang sulit itu memang perlu dipikirkan, dan kita ingin menuntut keseriusan dari Kementerian Keuangan, dari KPK, dari Irjen untuk mengusut tidak hanya pada satu kasus ini saja.
Tidak hanya pada Pak Rafael Alun saja. Anda yakin Rafael lain masih banyak? Masih banyak, dan itu harus diusut tuntas. Karena masyarakat menunggu ini, seperti apa ini reformasi perpajakan yang sebenarnya. Terima kasih. Pak Saud. Masih ada lagi yang tahun 2012, istilah rekening gendut, oknum-oknum pegawai pajak, yang sampai sekarang belum dituntaskan. Bahkan waktu itu ada sampai menghindari itu, dia kuliah di luar negeri, karena kuliahnya mungkin nggak serius, DO, tapi sekarang jabat lagi, Bang. Jadi ini banyak yang sebenarnya sebelum Alun ini, atau sebelum Handang Soekarno, ataupun Angin Prayitno Aji yang kemarin ketangkep KPK, rangkaian itu masih banyak, yang kemudian posisi tahun 2012 saja PPATK loh, Bang, itu ratusan miliar. Jadi kalau Bu Menteri mau bersih-bersih, itu juga dibereskan yang tahun 2012 Terima kasih. itu. Pak Saud, apa tanggapan Pak Saud atas pulih masyarakat ini? Ya, itu masyarakat hopeless seperti itu wajar saja, tetapi kemudian tidak ada justifikasi atau pembenaran, kemudian kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Itu pembenaran. Artinya, kalau ada petugas pajak seperti itu, kita pahami mereka seperti itu, seperti saya katakan tadi, ada banyak penyebabnya, diantaranya dengan sistem target. Tetapi kalau kita bicara kenapa mereka tidak melaporkan seperti apa yang sebenarnya, dan kita yakin betul, sekali lagi saya katakan kita yakin betul itu kan mereka biasa memperoleh itu kalau nggak kickback, korupsi, terus kemudian gratifikasi, pemerasan dan seterusnya. Which is pidananya itu bisa jadi menjadi hal yang lebih mudah sebenarnya mengatasi perilaku petugas pajak yang seperti ini daripada kita katakan tidak bayar pajak. Nggak bisa. Negara mana di bumi ini kalau nggak ada pajak ya pasti kolaps. Persoalannya kembali lagi. Ide tidak bayar pajak itu tidak mungkin, tidak realistis gitu ya? Ya itu harus yang ngomong itu juga itu mungkin frustasi aja. Jangan-jangan dia juga memang nggak pernah bayar pajak. Karena bayar pajak itu harus, nggak ada cerita. Persoalan kembali lagi ada kalau memang benar-benar petugas pajaknya dengan perilaku seperti tadi karena memang ada gratifikasi, perampokan, perbuatan curang dan seterusnya. Kalaupun itu tidak bisa dibuktikan ketika dia tidak melaporkan, itu yang saya bilang tadi ada TPPU, nggak usah nunggu illicit enrichment atau aset pengembalian aset, pakai undang-undang yang ada sekarang aja KPK itu bisa, sehingga kemudian petugas pajak itu jelas semua gitu. Daripada kita mengatakan jangan bayar pajak, nggak bisa. Negara mana di bumi ini itu pajak itu kehidupan. Oleh sebab itu kita sekali lagi. Cuman kan masyarakat kita bisa paham, kecewa benar dengan cara menata pajak seperti ini. Tidak berintegritas sama sekali. Kemudian pada bagian lain juga kita hanya melihat sesuatu secara normatif. Itu yang saya bilang tadi, gambar besar, tax ratio kita 10% itu sebenarnya kan itu mempermalukan kita semua itu. Masa nggak bisa sih tax ratio naik? Terima kasih Pak Saud, terima kasih. Sekarang Pak Babe. Ya, karena di antara semua saya yang paling berkompeten ini. Iya, stand up komedian juga ternyata justru korban. Apa tanggapan Anda atas adanya polling agar tidak bayar pajak? Setuju atau tidak? Ya, masalah polling itulah fakta di lapangan. Hanya 28% orang yang masih mau bayar pajak. Itu pun mungkin 28% itu adalah orang pajak beserta anak-anaknya. Yang lain udah nggak mau bayar pajak. Tapi apapun itu, kalau memang itu peraturan pemerintah, kita harus taat pada pemerintah dan kita tetap harus bayar pajak. Jadi apa pesan Anda kepada Pak Dirjen Pajak sebagai pesannya adalah, orang awam? Ada nggak dengan bentuk kata-kata komedian? Coba ngomong dulu. Iya, saya sudah tidak bisa berkomedi lagi karena mikirin aja pusing gitu. Dari tadi jangankan berkomedi, tiap malam aja mikirinnya pusing. Jadi kalau tadi kita sudah ada rasa timbul ingin bayar pajak, itu sudah harus bagus diapresiasi masyarakat. Kalau memang mau masalah denda segala macam, kalau bisa jangan zolim kepada orang-orang yang lemah, orang-orang rakyat yang di bawah. Kalau mau kejar orang-orang pejabat-pejabat sana masih banyak tambang ilegal dan segala macam, bisa dikejar pajak-pajaknya segala macam. Tapi kalau untuk rakyat-rakyat yang di bawah ini sudahlah harus bayar pajak, rakyatnya juga mau kena dendanya lagi, zolimnya luar biasa. Dendanya bisa besar, jadi kalau bisa dendanya dihapus, itu kalau permintaan saya. Saya ada Terakhir, silakan. Saya ada saran bagaimana caranya supaya kredibilitas DJP ini naik. Dirjen Pajak itu harus segera membongkar. Rafael ini kan punya teman-temannya. Kalau kasus Rafael ini kan dibongkar oleh netizen. Kenapa tidak dari internal sendiri? Jadi kita ingin, masyarakat ingin Dirjen itu membongkar. Tidak hanya Rafael, tapi kami melakukan penyelidikan ada pihak-pihak yang lain ke atas 3 tingkat dan ke samping 3 tingkat. Ini dibongkar oleh DJP, dengan begitu kredibilitas orang akan kembali lagi kepada pajak. Terima kasih. Saya sendiri pernah nggak bisa tidur ketika saya beli aset 140 miliar tanah di Bali, ternyata penjualnya orang jujur.
disuruh harus bayar pajak seutuhnya. Dan saat itu saya bayar pajak hanya satu piece of villa 7,5 miliar. Pajak pembeli dari satu bidang tanah di villa. Kalau saya ingat seperti Rafael ini, harusnya saya nggak usah bayar kemarin ya. Namun demikian, sebagai kesimpulan, kita sebagai warga yang baik tetap kita harus membayar pajak sesuai dengan undang-undang. Dan jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 di Metro TV. Dan kepada para narasumber, kami mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara Hot Room yang selalu hot. Ya, silakan Pak. Metro TV. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee.